Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'in awliya tis'ah Syekh Subakir jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat abana wa ummatina wa jadina masyayikhina wa liman kana lahu haqqun alaina Mbah Wasil sesepuh kita, guru-guru kita. Wa farallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bacakan kitab Wasiyatul Mustafa, kitab karya saking Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Di dalam kitab ini akan kami baca versi pondok pesantren dan penjelasannya, di mana kitab Wasiyatul Mustafa adalah kitab yang isinya dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didawuhaken dateng Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi Kanjeng Nabi menyampaikan beberapa hal datang Sayyidina Ali, kemudian dirangkum di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Dalam pembacaannya nanti akan kami ambil beberapa cuplikan, tidak secara berurutan. Sekiranya ada hal-hal yang patut untuk kita pelajari, kita amalkan dalam kitab ini. Yang pertama saya bacakan, ya Aliyun tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adama li sab'ati khisolin. Nek cara dimaknani kitab cara ala pesantren ngeten. Ya Ali, he Ali. Ali itu berarti menantunya Kanjeng Nabi, istrinya suaminya Sayyidah Fatimah. Tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril ayyakuna ing yen to ana sapa malaikat Jibril ngarep-ngarep iku min bani Adama saking setengah saking anak turune Nabi Adam, Bani Adam. Ngarep-ngarep lisab'ati khisolin krana anane pitu pira-pira pakerti. Kanjeng Nabi dawuhaken datang Sayyidina Ali bahwa malaikat Jibril itu sangat berharap kepada kita. Kita itu Bani Adam, anak turune Mbah Nabi Adam. Mengharapkan dalam 7 hal. Artinya bahwa 7 hal ini sesuatu yang baik. 7 hal ini amaliyah yang diharapkan dan dinanti oleh malaikat Jibril. Apa 7 hal? Yang pertama as-sholawatul khamsu ma'al imam, yakni sholat 5 waktu bersamaan dengan imam. Artinya sholat dengan berjamaah. Saya kira kita tidak perlu penjelasan lebih detail tentang sholat jamaah. Bab sholat jamaah itu selain pahalanya
jauh lebih besar daripada sholat sendirian. Sekaligus jamaah itu banyak filosofi yang kita ambil pelajaran tentang pentingnya berjamaah. Mulai dari kumpulnya banyak orang, itu jamaah. Mulai dari pembelajaran loyalitas ketaatan seorang makmum kepada imam. Mulai dari keberhasilan itu harus dilakukan dengan berjamaah bareng-bareng, tidak bisa dan tidak mampu kita sendirian, dan banyak hal filosofi makna daripada jamaah. Ini sholat jamaah. Monggo panjenengan jamaah dengan suaminya di rumah, dengan putranya, monggo, yang penting jamaah. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh malaikat Jibril kepada kita adalah wa mujalasatul ulama, lan ngerawungi atau bersamaan, bergaul, berkumpul, wa mujalasatul ulama, ilan ngerawungi lungguhe piro-piro wong alim. Artinya bahwa yang diharapkan oleh malaikat Jibril adalah kita mbok yao. Apa mbok yao itu? Mbok yao itu mbok yo ngoten mawon. Sebisa mungkin selalu bergaul, berkomunitas dengan orang-orang yang berilmu, ulama, orang yang banyak ilmunya. Artinya bahwa ngaji, penak omong ngoten, menimba ilmu. Ilmu itu sampai kapanpun tidak akan cukup usia kita untuk meraih semua ilmu. Makanya wonten dawuh wal umru an tahsili kulli ilmin yaksuru fabda minhu bil aham. Umur itu sangat relatif pendek, sementara ilmu itu sangat luas. Maka prioritaskanlah ilmu yang lebih penting. Ilmu itu banyak sekali macamnya, tapi kita prioritaskan ilmu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang selalu kita manfaatkan, kita gunakan, kita jalani di saat dalam kehidupan ini. Ilmune najis, ilmune sholat, ilmunya wudu, ilmu fikih lah. Ilmu tauhid pasti. Ini namanya ilmu hal. Jangan kita itu belum tahu bagaimana tata cara bersuci, sholat, berwudu, puasa yang benar, tapi sudah belajar ilmune dukun, ilmu santet. Apa gunane niku? Ya boleh ilmu dukun, ilmu tabib, iso nyuwuk, iso nyembur, disuwuk malah nyembur. Misalnya begitu. Ya tetapi menjadi prioritas adalah ilmu hal. Kami berkali-kali ngaturaken datang panjenengan, paling tidak ilmu yang harus kita pahami yaitu 3. Al ilmu alladzi yusahhihul aqidah, al ilmu alladzi yusahhihul ibadah, al ilmu alladzi yuslihul qalba. Yakni ilmu yang membahas tentang bagaimana keyakinan, ketauhidan kita itu benar. Bagaimana ilmu tauhid kita itu kuat prinsipnya, tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh ora mencela mencre. Itu ilmu tauhid harus kuat. Kemudian al ilmu alladzi yusahhil ibadah, bagaimana ibadah kita itu benar. Sebab banyak sekali orang yang ternyata di dalam pelaksanaan ibadahnya itu masih belum benar. Ada yang sudah benar tapi belum sempurna. Ada yang sempurna secara fikih tapi belum bisa khusyuk.
Ini berarti kan lah, sementara ilmu fikih niku sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Makanya di saat pandemi semacam ini, alhamdulillah kita lebih banyak tambahan ilmu tentang luasnya ilmu fikih karena di masa-masa darurat, di masa-masa keterpaksaan. Sehingga banyak orang yang awalnya tidak tahu kalau sholat Jum'ah itu tidak harus di masjid. Selama ini kan pemahamannya orang umum, sholat Jum'ah itu harus di masjid. Padahal sholat Jum'ah itu tidak harus di masjid. Bisa dilaksanakan di musola, bisa dilaksanakan di madrasah, bisa dilaksanakan di rumah. Oleh sapa sing ngomong kudunya masjid? Mboten kudu. Nyatanya misalnya di Lirboyo niku biasanya saking bludaknya santri putra yang sholat Jum'ah, banyak yang sholat di jalan raya. Tengratan-ratan niku jenengan nek pengen pirsa setengah rolas ke jarah Pondok Lirboyo niku tengratan. Bahkan ada yang sholat Jumatnya itu di atas tosa. Nah, ini Kang santri ya ampuh ya mah. Jadi budal Jumatan bawa tosa. Terus gak usah meduk yang tosa, yang dhuwur tosa. Sah ndak sah? Yang mengesahkan siapa? Ya ilmu, dasar ilmu fikih. Bukan kita. Nah, ini banyak sekali. Banyak orang yang mungkin dulu tidak paham kalau sholat Id itu tidak wajib. Banyak orang yang tidak paham dulu itu dianggapnya sholat Id itu harus satu paket dengan khutbah. Padahal sholat Id itu sunnah. Dan khutbah pun juga sunnah. Artinya apa? Bila mana kita ternyata dalam kondisi mungkin pemerintah telah melarang untuk sholat Id di masjid misalnya karena kumpul-kumpulnya esensinya, ya sholat Id di rumah boleh, tanpa khutbah pun juga boleh. Diterus neneh ora sholat yo, ora apa-apa. Wong sing nganggep wudu sholat ini mergo gak kulino sholat. Dianggap sholat itu hanya setahun 2 kali, Idul Adha lan Idul Fitri. Bukan kita itu, berarti meremehkan hukum yang sunnah, tidak. Tetapi minimal kita tahu. Kita tahu. Makanya pentingnya mujalasatul ulama menambah wawasan keilmuan, menambah wawasan keagamaan, memperbanyak referensi, memperbanyak makhot, memperbanyak dasar-dasar itu penting. Di mana itu nanti akan kita manfaatkan, kita gunakan di saat-saat kita kondisi tidak ada jalan. Ibaratnya kalau ada penyekatan yang dilakukan oleh polisi, kalau panjenengan tahu jalan tikus, maka kan enak. Jalan tol disekat, plek, waduh ya apa ini? Kalau ndak tahu jalur yang lain, alternatif yang lain, kan akhirnya balik. Ya kalau balik kita rumahnya masih Kabupaten Kediri. Kalau ternyata luar kota ya balik mana? Untungnya kita tahu kalau jalan tol ditutup, maka lewatnya jalan Brawijaya, kemudian lewat jalan Trunojoyo, kemudian lewat jalan apa jenenge niku wau. Nggih, misalnya begitu. Kalau jalan tol ditutup, lewat ini dan itu dan seterusnya. Ini pentingnya wong kita itu tahu jalan tikus itu saja bisa menyelamatkan kita sampai pada tujuan. Tentu ilmu fikih, ilmu yang sangat luas itu bisa juga menghantarkan kita untuk sampai tujuan walaupun tidak harus lewat jalan utama. Bon, itu yang kedua. Yang ketiga, pokok sementing ngaji gitu nggih. Ngaji dan ngaji. Dan ngaji ini bagian daripada thariqah untuk bisa wusul ke Allah Ta'ala itu ngaji termasuk nggih niku. Tapi ngaji niku kudu didelok sanadnya ngaji. Sanad itu penting, sanad itu harus mutasil, sanad itu silsilah. Sampeyan ngaji teng ngene sinten? Kula ngaos teng ngene Gus Kausar ngaji teng Yaidah ngaji teng ngene kiai ini. Mau ngaji teng pundi-pundi yang Mbah Yai iki ngajine dah Mbah Yai iki sampai Kanjeng Nabi jelas. Itu namanya sanad. Bab Kanjeng Nabi itu ngajinya juga pakai sanad.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi Nabi malaikat Jibril. Tidak hanya sekedar membaca terus disampaikan, tidak hanya sekedar sesuai dengan pikirannya, tidak, tetapi ada dasarnya. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, kalau hadisnya, lihatlah kepada siapa kamu belajar. Bab ini kaitannya sanad ilmunya. Nggih niki sing kula sering kula aturaken, wong awake dhewe tuku pitik mawon nggo iki peranaan kondinya. Golek mantu iki harus jelas, kowe anake sapa, pakmu ndi, mboke sapa, mbahmu sapa. Itu anak padahal begitu. Apalagi kalau ilmu jauh lebih itu. Jadi penting wa mujalasatul ulama. Kemudian yang ketiga wa iyadatul maridi lan nyambangi wong loro. Nah, ini monggo dengan pengaosan ini bila mana ada yang sakit di absen, oh karena sakit. Ya kalaupun toh ada kelonggaran waktu, kita besuk, napa ngarani? Besuk apa nilii? Besuk, nyambangi monggo, atau nilii gak apa-apa. Kalau bahasa Kediri nilii wong loro, padahal kadang-kadang yo nilii jangan barang. Nilii ya jangane nang ditilii. Ngincipi. Wa iyadatul marid niki penjelasannya ya diantaranya ngeten, di saat kita besuk orang yang sakit, ya tentu kita tampakkan rasa rasa keprihatinan kita dengan kesakitan beliau, dengan orang yang sakit. Jangan justru malah di napa nika nggih sing natos kula aturaken, sampean lara ngene iki. Nggih, wah dulurku gak suwi ngeten iki lara mati. Saudara saya itu cuma 3 hari persis sakitnya kayak gini. Tanda-tandanya jelas. 3 dino mati. Misalnya ngoten itu ya enggak pas lah. Ya wis. Ini diantaranya. Memang iyadatul marid niki bagian daripada salah satu jenis tingkatan keimanan. Watasyiul janazati. Tapi sekarang kan perkembangannya karena ada Covid loro gak iso disambangi. Ya saat ini kan saged video call, ya nyambangi dengan video call. Piye jeng sehat alhamdulillah. Pingin dikirim apa jeng sate gak enak rasane. Basa loro ditawani sate. Cik waras gak ditawani. Awake dhewe iki lucu kok lucu. Ampre orane. Dikirim panganan gak enek rasane wong mati rasa. Isoman, ya wis didongakne mawon. Yang keempat watasyiul janazati lan ngiring jenazah. Artinya orang yang takziah, orang yang napa bahasa takziah niku napa nggih? Ngelayat, bahasa liyane napa? Ya ngelayat. Orang yang takziah itu mendapatkan kesunatan. Kesunatan kebaikan satu kebaikan. Kemudian kalau mau mengiringkan jenazahnya ke makbaroh kuburan itu juga mendapat kebaikan yang lain. Maka bila mana itu dilakukan maka akan mendapatkan 2 kebaikan. 1 kebaikan karena mau takziah atau ngelayat. Yang kedua kebaikan karena mau mengiring jenazah, dan jenazah itu tahu siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, siapa yang mengubur, dan siapa yang mengiring tahu. Ngerti, tapi ora iso menyapopo. Gak ngandel dijajal. Wis enak aku wis. Wis, aku ora ngandel, ora apa-apa. Gak ngandel gak apa-apa, ora terus kudu kan ngandel, tapi nek gak ngandel jajalan. Ya Allah, yo jajal tapi aja saiki lah, ngoten nggih. Nggih. Watasyiul janazah. Ngiring jenazah. Nah, niki ya Allah, dados ini kebaikan-kebaikan yang bersifat lebih sosial.
sholat jamaah ini juga berhubungan dengan yang lain, mendapatkan ilmu sama. Yang ke berapa? 5 wasakyul ma'i lan nginumi banyu. Nginumi banyu niku memberikan air minum terhadap orang lain. Sekarang kan sudah banyak kegiatan yang bersifat sosial, istilahnya Jum'ah berkah. Monggo lah. Atau intinya bahwa ini sosial, berbagi. Ada Jumat berkah, ada yang kadang-kadang tidak ada program Jumat berkah tapi kok ide-ide dewi ngasih ke orang lain, atau pokok ini sifatnya sosial, wasakyul ma. Atau kadang-kadang ada masjid yang memang setiap Jumat disiapkan minuman, ada makanan kecil, yaitu bagus. Nah, ini termasuk sakyul ma. Yang keenam wasulhu bainal isnaini, wasulhu lan dameake bainal isnaini ing dalam antarane wong loro, atau memediatori. Misalnya kita ada teman yang berselisih, sing satron sinatron, kemudian kita mencoba mendamaikan. Wasulhu bainal isnaini itu mendamaikan kedua orang yang berselisih atau berapa? Bersatru, bermusuhan, berseteru. Yes, satron sinatron. Nah, salah satu di antara cara untuk menyelesaikan permasalahan itu, mohon maaf, kita boleh menginformasikan ke pihak salah satunya sesuatu yang positif. Niki mboten napa-napa, misalnya begini, A sama C ada perseteruan, kemudian B itu mencoba untuk mendamaikan. Nah, caranya di antara gimana? Tentu A dengan C itu kan otomatis saling membenci, podo pegeli. Sekali tempo A B itu ngomong gini, CC, oh CC tau oleh Cina nih kan. Wis sing A mau nih, aku mau ketemu C. Baik ceruwito apike sampean. Mosok toh? Alah kok ora percaya aku iki lho sapa? Lah kowe sapa kowe lali ya. C iki ceruwito apikmu, bayu. Padahal gak. Atau sebaliknya, C, kita ketemu C, aku mau ketemu A. Yo tidak berlebihan lah ceritanya. Ya wis ngrasani sampean, ngrasani piye? Mesti ngolehane aku gak. Yo bener kayak ketok musuh, tapi wong sing gak duwe dendam yo si A lho. Wong api, wong yo sakjane pengen ketemu sampean C. Ai, cuma gak wani. Arepe njaluk ngapura. Dhek rumangsa salah, kowe apike diomongne. Itu mungkin cara-cara yang bisa dilakukan di saat mendamaikan, atau dengan cara yang lain monggo. Jangan justru mengompori, gawe provokator. C, aku mau ketemu A. Bayu nek ngelek sampean. Entek amek kurang golek. Atau sebaliknya. Mosok to? Heeh, aku lho seksine krungu dhewe. Tak rekam iki mau. Wah iya lah tambah nemen iki wae. Iki jenenge luwih nemen tinimbang Arabi niku wae, ngompori. Dan kadang-kadang itu juga dilakukan oleh orang-orang yang syarat dengan kepentingan. Engko ben akhire ya wis ya matur suwun informasinya ya kita wifi. Diwisangoni mergo gara-gara rumongsane informan. Jadi mata-mata. Sudah intinya wasulhu bainal isnaini. Lah mungkin begini. Itu kan menyangkut dengan eksternal. Kalau di dalam internal mungkin di antara kita wasulhu bainal isnaini itu ada anak-anak kita, menantu kita yang ketepatan ada perselisihan. Ya, tentu kita orang tua harus punya sifat arif bijaksana.
Yang kita bela bukan anak kita, bukan menantu kita, tapi yang kita bela adalah kebenaran. Jangan karena kita anak kita kemudian kita bela walaupun toh itu tidak benar. Tentu kita wasulku bainal isnaini itu bagaimana kebijaksanaan orang tua, kearifan orang tua bisa mendamaikan antara anak dan orang menantu yang di saat ada perselisihan. Yo senajan toh anak nek kleru ya mangga kleru. Nggih. Ya piye to ngoten niku angel nggih. Angel arepe gak dibela yo anake, dibela ki yo kok keliru. Ya maka kita ambil jalan tengah supaya ada perdamaian. Kemudian yang terakhir wa ikramul jari wadhaifi. Wa ikramul jari lan mulyaake tangga wadhaifi lan mulyaake bocah yatim. Mriki maknane bocah yatim. Lebih cenderung dhaif niki dayoh. Allahu wal yatimi, tidak wadhaif, bisa semuanya. Fahris mongko lubo sira ala dalika ing atase mengkono-mengkono Jibril. Jadi yang ketujuh itu memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim atau tamu. Niki kitabe teng mriki tulisane wadhaif niki kudune maknane kan tamu, mulyane tamu. Nanging la'allahu menawa-menawa niki hebatnya ulama. Dia tidak meyakini kalau itu benar dhaif, tapi menawa-menawa saka ya yatim. Jadi artinya bahwa sehebat apapun jangan merasa bahwa kebenaran itu milik kita, yakni kebenaran itu milik Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang perlu kita, sebab kadang-kadang munculnya ku itu sangat kuat dalam kehidupan kita karena kita merasa yaitu tadi, karena merasa punya kemampuan, padahal kata-kata ku itu milik Allah. Bon, 7 hal ini monggo di antara 7 yang sekiranya mungkin bisa kita jalani, bisa kita lakukan. Bab ini semuanya amal yang sifatnya baik. Nah, berbicara tentang ikramul jar wad dhaif, berkali-kali kita sampaikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan nabi yang terkenal dengan abad dhaifan, bapake dayoh, bapake tamu. Begitu hebatnya Nabi Ibrahim di dalam menghormati tamu, menghormati dayoh, menghormati tamu, menghormati dayoh, sehingga sempat dalam kitab ini juga menyangkut dengan masalah urusan tamu atau urusan dayoh. Temriki dawan kan ngeten. Hadis yang kedua. Tamu nggih. Sakniki tamu niku nggih enek sing nguapi, bae ngemplang. Sopan, bae yo mbogok. Jadi makanya nggih selektif banget. Kadang-kadang kita pengennya menghormati tetapi ternyata nggih niku. Lah niki. Ya Ali utlub al khaira utlubil khaira inda sabahil wujud. Utlub nyupriya sira al khaira ing kebagusan. Inda sabahil wujud ing dalam nalikane baguse pira-pira wajah. Wa akrim lan mulyana sapa sira ad-dhaifa ing tamu. Fa innad dhaifat mongko temen setune tamu iku idza nazala ing dalam nalikane teka sapa dhaif biqaumin tetemu kelawan kaum, nazala mongko temurun ma'hu ing dalam sartane dhaif apa rizquhu, rizkine dhaif. Wa idar tahalala ing dalam nalikane lunga sapa dhaif irtahala mongko budalan sapa dhaif bidunubi ahlil manzili kelawan nggawa dosane wong kang anduweni omah. Wa yulqiha lan nibaake sapa dhaif ing dunubi ahlil manzil fil bahri ing dalam segara. Niki tak gandeng ini kalih masalah dhaif niku. Bahwa Nabi Ibrahim terkenal dengan abad dhaifan, bapake dayoh.
Sehingga kepingin mangan pun kepingin makan mencari temennya makan sampai jalan 2 mil nggih. 2 mil. Golek pengin mangan bareng kalih tamu. Nah, di dalam hadis ini, di dalam dawuh niki dipun terangaken wa akrim ad-dhaifa. Mulyakno dayo. Memuliakan tamu. Makanya panjenengan kalau damel dalem, kalau bangun rumah niki rumahnya diapii monggo, tapi niat membangun rumah yang bagus jangan karena jor-joran. Apa jor-joran? Bersaing. Iki rumahku api. Jangan karena kepingin wah hebat. Oh, omahe sugih. Tapi bagaimana hati kita itu membangun rumah yang bagus, yang bersih dalam rangka untuk menyambut kerawuane tamu, menghormati tamu. Tak golekne kursi sing empuk ben tamune kerasan nyang omah. Dalah ra mulih-mulih pisana. Ben tamune nyaman. Mulyane tamu. Nek tamune yang pengen yang jeding-jedinge resik, tamune seneng. Mboten usah dawa-dawa ngomong ning omah nggih. Panjenengan di saat bepergian, mohon maaf, mampir teng masjid, yang panjenengan kesankan tentu masjid ini bersih. Kamar mandinya bersih, enak. Nyaman. Enten sing masjidnya apik tapi mungkin kamar mandinya ndak bagus. Jadi orang itu tanpa kita sadari dia itu merasa nyaman karena kebersihannya, karena ya kenyamanannya itu. Dan di rumah pun juga mampir kono wis penak nyang omah kono. Tinggi hampir-hampiran, tinggi nggih dayo-dayoan. Kalau memang penak, nggone penak resi niku nggih wong seneng. Mampir ana ya, mah wis ora weket jedinge. Anu powesing. Mungkin begitu. Makanya Nabi Ibrahim memuliakan tamu itu sampai segitunya. Sebabnya apa? Idza nazala biqaumin nazala ma'urizquhu. Di saat tamu teko niki kita dapat rezeki. Napa nggih? Pikantuk rezeki saking Allah enek tamu. Selain tamu teko niku nggawa rezeki, wa idzar tahala irtahala bidunubi ahlil manzil. Di saat dayoh tamu itu keluar dari rumah, maka irtahala mongko nggawa, irtahala mongko budalan sapa tanu bidunubi ahlil manzil kelawan nggawa dosane ahli omah. Jadi tamu teko niki dimulyani, kemudian dengan datangnya membawa rezeki, keluarnya dayoh tamu saking omah niki nggawa dosane ahli rumah. Nek teng kitab Qaumi Utuyan nika yadkhulul baita birrahmah wa yakhruju bidunubi ahlil manzil. Niku sami kalih ngeten intine teko tamu niku nggawa rahmat terus mulih nggawa dosane ahli omah. Makane kadang-kadang nyuwun sewu. Daleme Mbah Yai niku kaya penak, adem nggih rezekine kathah niku kula angen-angen nggih sakliyane Allah taala maringi dengan berbagai macam cara. Niki nggih di antara kemungkinan nggih saking niku. Sakniki kados Mbah Yai Anwar Mansur Lirboyo, Mbah Yai Nurul Huda Jazuli Ploso. Lah wali santrine niku pun ewon. Hampir setiap hari niku nampi tamu niku mboten trima siji loro ratusan bahkan ribuan. Ya paling ndak ratusan lah, mboten trima puluhan. Tapi di masa pandemi niki mboten nampi tamu. Yes, tertentu. Sing sowan dateng dalemipun.
Wali santri dari 31.000 santri. Dan Boyo ini kan secara total 31.000 santri nih. Yang di induk bawang nggih 15, belum yang di santri putrinya. Jenenge bayangne nek 31.000 niku mangane ping 3. Anggap aja beras 1 kilo untuk 12 piring, ngoten nggih. 10 piring. Sak kilo iki 10 piring. Kemudian kalau santri sitok mangan 3 piring nek wis 12 piring ngoten nggih. Ya rada saiki lah mangane. Berarti 4 santri itu 1 kilo. 4 santri 1 kilo. Lah nek 31 santri pirang kilo? Wis akeh ngoten mawon nggih. Suwen nek ngitung dadak mawon. Akeh. Itu baru mangane, urung ngombene. Urung hasil produksi mangan niku wau. TA 1 niku wau. Beberapa kali juga kami sampaikan bahwa nek prinsipe bapak kula, prinsipnya bapak saya itu siapapun kapanpun kalau ada tamu diusahakan untuk dihormati, sebab sak rekoso-rekosone wong sing ditamoni jek rekoso sing namu. Iki jen jeru niki. Jadi seberat-berat orang yang ditamoni masih lebih berat yang mertamu. Karena orang mertamu itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya untuk menuju ke rumah yang disilaturahimi. Tenagane, biayane, waktunya. Lah, belum resikonya. Resiko di jalan, yo nek terus selamat sampai tujuan. Dan nek terus baik terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Lah sementara orang yang ditamoni, orang yang punya rumah, ya resiko. Di saat sing namu niku wau turu, kan yo males. Wae leren kok dadak namu. Yo nek leren tok. Lah nek leren enek tambahane. Nah, iki sing bahaya iki. Oleh karenanya seberat apapun yang ditamoni ini masih di dalam rumah, sehingga berat pun masih tidak begitu seberapa dibandingkan yang namu. Makanya diusahakan untuk selalu dihormati, ditemoni. Tapi mbok yao sing namu yo ngerti. Ojo sak karepe dhewe. Diunggah-unggahne ngoten mawon ya. Suwi-suwi padha ae. Jadi saling yang satu ya pengertian, yang satu saling mengerti apa? Ya jawani lah. Bon. Kemudian yang ketiga, sementara 3 mawon sing kula aturaken dalam kesempatan ini. Yang tadi yang pertama ada 7 hal yang dinanti dan diharapkan oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tamu atau dayoh. Niku wau dihormati semampunya, jangan berlebihan. Ya saged-sagede. Kemudian yang ketiga, ya Ali tasoddaq sedako sira ala mautaka ing atase pira-pira wong mati sira. Fa innallaha mongko kron temen sedune Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku qad wakala teman-teman wis masrahake sapa Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sedaqatil ahya'i ing pira-pira sedaqahe pira-pira wong urip ilaihim maring mautaka. Dawuhipun dhateng Sayyidina Ali bahwa kita dianjurkan untuk sedekah bagi orang yang meninggal. Kita sedekah diniati untuk orang yang sudah meninggal, ke orang tua kita, ke mbah yud kita, atau sesepuh kita, atau keluarga kita yang sudah meninggal.
Mengapa? Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya. Karena Allah Ta'ala itu telah menyuruh, memerintahkan, Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat untuk membawa sedekahnya orang yang masih hidup. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya. Jadi ora kangelan, Allah Ta'ala menyampaikan nilai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup. Tidak perlu sulit, nggak ada kesulitan, nggak perlu rekoso. Allah Ta'ala punya malaikat. Ilaihim maring mautaka, diberikan melalui malaikat. Ini sama dengan dalam hadis yang ada di dalam kitab Usfuriyah. Kemudian setelah disampaikan oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala, terus mundi fayafrahuna mongko padha bungah sapa mautaka, orang yang dikirimi ganjaran sedekah ini seneng biha kelawan malaikat. Sebab malaikat, sebab niku wau, sebab ganjarane ahya niku lho nggih sewu. Sebab ganjarane sing urip yang disampaikan oleh malaikat oleh seneng asadda kelawan luwih banget bungai, asaddama kelawan luwih banget bungai, kanu kang ana sapa mautaka iku yafrahuna padha bungah sapa mautaka fid dunya ing dalam dunya. Sehingga orang yang meninggal yang dikirimi doa, yang dikirimi sedekah oleh orang yang masih hidup, maka reaksi orang yang sudah meninggal itu fayafrahuna biha, seneng. Fayafrahuna biha. Fayafrahuna biha niki maknane padha bungah sapa mautaka. Kalau dalam hadisnya Usfuriyah di sana dikatakan nika inna amalatu radu asyari wa ala abaim inna amalatu radu ala asyari wa ala abaim fa in kana khairun hamidullah wastabsyaru nika tulisane teng mriku hamidullah wastabsyaru teng kitab Usfuriyah teng niki yafrahuna biha, seneng. Bahkan bunga ini ka asaddama kanu yafrahuna fid dunya, bahkan lebih seneng kaya oleh awake dhewe entuk nyang donya. Nek kita entuk kiriman kadang-kadang enggak mesti seneng lho nggih. Hari ini musimnya buahnya mangga. Ketepatan jenengan punya beberapa pohon mangga sing berbuah. Peleme suwakeh nya omah entuk kiriman. Iki jenenge jeruk, makan jeruk. Jeruk minum. Oh, jeruk minum jeruk. Iki jenenge jeruk minum jeruk. Wis kene nggone pelem dikirimi pelem. Kudune kan seneng tapi nyatanya kan ya tidak. Usum kupatan. Wis gawe kupat, gawe lontong, itu kiriman lontong. Mbok yo ki wak tok ae rasah lontong. Diomongi nyocot. Nah, diwae. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang kita mendapatkan sedekahnya orang lain tidak begitu seneng, tetapi di saat orang yang meninggal sementara didoakan dan disedekahi orang yang mati, misalnya panjenengan ada rezeki, ada kelonggaran rezeki, niat ingsun sedekah amal jariah yang amalnya untuk mbah saya. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang kita sedekah yang sudah meninggal. Jangankan kok sedekah itu, yang namanya pohon kurma yang ditancapkan oleh Kanjeng Nabi di kuburannya seseorang di saat Kanjeng Nabi melihat ada umatnya yang apa nih kok tersiksa nggih, kemudian ditancapkan papah kurma, wong wit kurma lho manfaati njaluk ning ngapura nyanggone wong sing mati. Apa meneh trimo bacaan Fatihah, bacaan Yasin dan seterusnya. Ya sangat bermanfaat sekali. Kemudian wayaqulu nalan padha ngucap sapa mautaka, apa yang diucapkan oleh orang yang mati di saat digitukan.
Allahumma fir liman nawwara qabruna wa basyir bil jannati kama basyaruna biha. Niki nek cara diharapne, kira-kira cara Madura ni ya cara Madura ngoten nggih. Allahumma fir liman nawwara qabruna. Allahumma ya Allah infir mugi-mugi ngapura panjenengan. Liman maring wong nawwara kang wis madhangake sapa man qabrona kuburana ing kuburan kita, ing pira-pira kuburan kita. Ya Allah, orang yang telah menyinari kuburan saya dengan sedekah ini dosanya panjenengan ampuni. Allahumma ighfir liman nawwara qabrona, kuburona ngaten nggih. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang telah menerangi madangi kuburanku dengan sedekah itu panjenengan ampuni dosanya. Wa basyirhum lan kula aturi bungahake panjenengan ing man dan panjenengan bungahake piye? Jenengan seneng ning ngono ya. Wis jenengan bahagiakan orang yang telah membahagiakan atau orang yang telah menyinari kuburan saya. Membahagiakan dengan apa? Bil jannati kelawan swarga. Intinya bahwa ya Allah Gusti, keluarga kula, keluarga saya, teman saya yang telah menerangi, memadangi, menyinari kuburanku ini, satu, doa panjenengan ampuni dosa-dosanya, satu. Yang kedua, panjenengan paringi kebahagiaan, kebungaan wonten ing swarga. Kama basyarona, sebagaimana, mengapa kok orang yang sudah meninggal itu mendoakan kama basyarona kaya oleh bungake sapa man wong sing urip niku wau ing kita biha kelawan jannah. Sehingga orang yang sudah meninggal sangat bisa mengambil manfaat atas sedekah dan doa yang telah dilakukan oleh orang yang masih hidup, sehingga orang itu mau mendoakan juga. Kan nggih pantes. Wong awake dhewe lho ngowe dhuwit 1000 tenggene pengemis niku lho. Orang yang minta-minta di jalan 2000 atau kadang 5000. Enggak, sun Pak, muga-muga rezekine lancar. Amin. Lho 5000 lho ndongakne apik. Kadang-kadang wong wedok duwe pirang juta ora tau. Wong wedok kono lho tapi dhuwur kono lho nggih. Muga-muga Pak wis paring sehat, alhamdulillah ngoten mawon ya. Pengemis ini duwe 2000 nek ndongakne apik. Sun Pak, muga-muga slamet. Sun Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar. Sun Pak, muga-muga usahanya lancar. Niku mawon pada 2000. 2000 lho nggih nguyuh ra sudeng ya. Masya Allah. Makanya ya manfaatnya kita kadang-kadang kita yaitu kadang-kadang keberhasilan kita itu sebenarnya bukan mutlak usaha kita. Kadang-kadang yang tidak kita sadari karena dungane wong-wong ngoten lho nggih. Dungane wong-wong sing mazlum, orang yang teraniaya, orang yang mungkin dianggap remeh, itu malah diijabahi Allah Ta'ala goro-goro 2000 ya Allah. Nelongso awake dhewe seneng bangga nelongso cuwambur dadi siji hanya karena uang yang tidak seberapa tapi dia mau mendoakan. Sementara kita itu sudah dibina di Gulawentah, dibiayai oleh orang tua sekian tahun mulai lahir cenger, lahir jebret, itu siapa? Orang tua kita. Yang membiayai mulai dari kecil, sing dulang, sing gendong, sing ngemii, orang tua kita. Anak kok ndongakne wong tua kok angel, kok emoh, ini kan ya wis kliru pol. Karena apa ya? Bayangkan kita sudah begitu banyak dibiayai, dididik, ditarbiyah oleh orang tua kita. Kita patut berterima kasih. Ya, cara berterima kasih di saat kita hidup, maka kita bantu, kita mituhu, kita taat, kita birrul walidain dengan cara di masih hidup. Kalau sudah mati, ya dengan cara sedekah dan didoakan. Kalau kita hitung, coba kita ngitung. Saat ini dikalkulasi mulai dari lahir, biaya lahir piro 1 yuta. Kuwi nek normal.
Lah nek sesar piro? Dihitung mawon, mulai dari seandainya orang tua kita anggap itu adalah pembantu kita, pengasuh kita, tiap bulan berapa ratus kita hitung. Biaya hidup mulai dari kita kecil sampai itu dibiayai oleh orang tua berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Disekolahkan, dibelikan baju, dihitung coba. Nah, wakeh pun nggih. Wakeh. Dirabek nih. Dibiayai juga. Dimodali uang lagi dari orang tua. Nah, padahal kita ngasih orang mengemis dengan 2.000, 25.000, terima kasih gelem ndongakne. Lah awake dhewe diwe wong tuwa kok ora gelem ndongakne. Niki ya Ali tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Yang membawa pahalanya adalah malaikat. Fa yafrahuna biha asadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Maka orang yang disodakoi yang sudah meninggal seneng banget sehingga sampai dungane Allahumma fir liman nawwara kuburuna wa basyir bil jannati kama basyarna biha. Mendoakan ya patut pantes nalar logis. Nah, pun nggih telu niku mawon nggih. Nah, ini jelas mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita punya keturunan sing anak-anak kita yang birrul walidain. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup monggo satu. Nggih. Cukup muslimin muslimat sudah cukup. Kadang-kadang ada keinginan seseorang kepingin ruh. Sakjane iki kajate sapa to? Tidak harus menyebut. Kita itu dengan muslimin muslimat mohon maaf tidak harus khususon almarhum, tidak harus. Mboten kudu. Tapi kadang-kadang memang anak sing pengen marem. Ibadah itu yang diukur jangan maremnya. Sebab maremnya seseorang dengan seseorang tidak sama. Enek wong sing takbir gak Allah, ini sawi. Gak marem lah niki mareme wong kene karo kono gak padha ada standarnya. Nggih ngoten, insyaallah ngoten. Tapi kalau memang nyun sewu ada yang kepengin disebut nggih monggo lah apa to eleke dan abote nyebut. Nggih. Nggih, ya bahasa kula ngeten tidak harus itu berarti seandainya tanpa disebut pun masih nyampe. Tunggali ngeten salam kepada ahli kubur, ada kan nek tuntunannya Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya alal kubur atau assalamualaikum ya alal diyar. Misalnya itu dibaca di saat kita ke makbarohnya orang tua kita, apakah nyampe salamnya dijawab? Tetap senajan misalnya jenengan salamnya kan gak tahu assalamualaikum ya wong tuaku, kayak enak ta. Ya waladi ya ukhti kan ndak. Tetap ya assalamualaikum ya ahli diyar. Ke Kanjeng Nabi pun juga begitu. Itu sama saja. Sudah bisa dimengerti tanpa harus spesifikasi menyebut nama atau orang tua. Tapi saya kira dengan adanya panjenengan niat sedekah itu kan itu hanya formalitasnya. Dengan adanya panjenengan niat saya mengundang saudara saya mengundang tetangga saya niati untuk orang tua saya kan sudah cukup. Tanpa harus diformalitaskan di saat kegiatan itu misalnya. Nah. Mareme disebut nggih, monggo. Menyebut juga tidak harus, tidak disebut pun juga tidak mengurangi fadilah dan keutamaannya. Monggo. Ya. Siksa pada hari itu, nggih. 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 Malaikate libur Jumat nggih.
Nggih. Brainda PPKM iki. Nggih. Pertanyaannya nanti ben marem kula jawab pertemuan lajeng nggih. Mbak Lut ben rawuh mengke. Ben luwih detail. Ada yang mengatakan ada yang melesetkan kan begini. Jurene Jumat mayite mulai. Lah diparani nyang kuburan nyapa ora enek wonge ya. Enek sing alah kok ya angel eram. Tiap dina Jumat niku jurene mayite mulai. Nggih. Saya carikan jawaban sing betul-betul memuaskan. Gus, Oke. mau tanya. Nggih, siap monggo. Tadi dijelaskan kita tuh harus bersanad ya. Ya, Seandainya seseorang memberikan tausiah, siap. tapi dia tidak berdasarkan dari pondok atau gimana, tapi mereka berdasarkan tafsir Al-Quran yang di apa namanya dijelaskan gitu, gimana Gus? Dan juga hadis-hadis. Siap. Istilahnya seseorang yang tidak dari pondok gitu, gimana? Nggih. Terima kasih. Jadi menimba ilmu itu tidak harus di pondok. Bisa di tempat manapun selama sanad itu ada atau sanadnya mutasil. Apalagi mohon maaf kalau bicara tentang tafsir Al-Qur'an yang sanad itu berarti ada gurunya kan. Ada gurunya. Lah, yang kami maksud itu digurokne. Nah, digurokne niku ya piye? Kalau bahasa pondokan itu apa ngene? Ditashehne, di sorokne. Nah, sama dengan ngeten. Kita itu belajar Quran itu kan bisa-bisa saja. Sekarang kan sudah ada apa namanya? Belajar Quran, cara melafadzkan Quran misalnya. Ada CD-nya, ada MP3 nggih. Macam-macam kan gak usah nggih guru. Tidak cukup. Karena baca Quran itu selain butuh sanad juga apa namanya? Butuh kepastian dan butuh kejelasan di dalam cara melafadzkan. Muni huruf hijaiyah satu persatu itu tidak gampang. Bab ilate kita ilat Jawa. Jenengmu sapa? Mahrus. Armin Mahrus angel. Jenengmu sapa? Makrus. Jenengmu sapa? Abdullah. Ain Abdullah. Lame lam jalalah. Nek gak kudu namanya Abdullah. Sapa jenengmu? Abdullah. Ya, boleh-boleh sajalah, tapi yang pasti harus tafkhim Abdullah. Makanya enten kiai jenenge Kiai Mutawakkil 'ala Allah. Orang yang tidak terbiasa dan tidak paham dengan Arab. Ya mutawakkil 'ala Allah. 'Ala Allah. Padahal jenenge Kiai Mutawakkil 'ala Allah. Lah, maksud kami apalagi Quran. Quran itu tidak hanya cukup kita membaca dari penafsiran yang ada di dalam kitab tafsir Quran tanpa harus mempelajari dari banyak sisi ilmu yang lain, mulai balaghahnya, mulai manteknya, mulai ilmu nahwu, shorob dan ilmu alatnya. Kemudian mulai dari asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, mulai dari asbabul wurud diantaranya ayat itu diturunkan pada saat kapan dan untuk siapa, dalam kondisi yang bagaimana. Walaupun toh itu sudah jelas di dalam tafsirnya, oh begini, tetapi yang harus difahami tidak semuanya Al-Quran itu mudah untuk difahami dari hanya sekedar membaca tanpa dipelajari dengan detail oleh guru. Wong sebab teng Quran ku wonten tafsir Yasin,
Ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Misbah. Jadi artinya tafsiran dari Quran itu macam-macam. Yang biasa yang terkenal tafsir Jalalain. Ada yang tafsir Munir. Ada yang dipakai oleh Kiai Quraisy, Dr. Quraisy, Profesor Quraisy itu tafsir Misbah al-Misbah. Nah, jadi artinya bahwa yang kami maksud sebisa mungkin memang kita tahu tentang itu sejarah, tidak harus di pondok tetapi di gurukne. Wonten mawon nggih, penake di gurukne piye to? Di gurukne iki ya ditaskehne ngoten mawon. Ditaskehne. Tidak harus guru. Kalau tanpa itu ya itu tadi putus sanatnya. Makanya kalau matur wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jeung Nabi nu syadidul quwa itu ada yang menafsiri malaikat Jibril. Jadi Kanjeng Nabi tidak berucap wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak bersikap, tidak berperilaku kecuali semua dari wahyu Allah taala. Tidak karena nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, di mana Kanjeng Nabi diajar oleh yang kuat. Ada yang menafsiri itu malaikat Jibril, ada yang langsung dari Allah. Artinya bahwa itu sanad. Ngoten nggih. Kemudian ada ungkapan ngeten sing jenengan dawaken gambarane kados ngeten. Faya ayyuhal ulama wasadatul adqiya antum qad akhadtumul uluna mimman qablakum wa man qablakum man qablahu. Panjenengan belajar dari orang yang sebelum kita. Orang yang sebelum kita belajar kepada orang sebelumnya. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Terus lihatlah kepada siapa kamu belajar. Terus wala tu'tul buyuta illa min abwabiha. Jangan masuk rumah kecuali masuk pintunya rumah. Masuk jalannya rumah napa? Pintu. Jalan rumah pintu. Wala tu'tul buyuta illa min abwabiha. Wa man ataha min wa di abwabiha summiya sarikon. Barang siapa yang masuk rumah tanpa melalui jalannya rumah alias pintu, fawa sarikon. Summiya sarikon, maling. Lah meliwat cendela mriki maling nah ya. Sing mlebu omah enek lawange kok liwat cendela. Niku nek dawuhipun ngoten niku wau. Alasan. Ya tetep iso koma. Tetep masuk di rumah, tetep nyampe di tujuan, tapi dawuh sumia sarikon. Nek dawuhipun kok ngoten sing kula pahami. Pun niki mengke kedawan nggih. Niku wau mengke sing inti ngeten mawon, yang penting pokok kita belajar. Ngaji. Ya mungkin saat ini belum bisa sempurna, kan sempurna nggak bisa lah. Saya sendiri juga tidak bisa sesempurna saking poro-poro. Saya sendiri tidak semua kitab yang saya pelajari itu kita pahami semua, tapi paling tidak tetap ngaji. Saya justru berterima kasih datang panjenengan. Kalau kulo jenengan mboten ngajak ngaji kulo ya ora tau metelaah. Saya juga enggak metelaah, malah akhirnya metelaah, malah ngaji. Saya berterima kasih. Tanpa jenengan malah karena jenengan saya saya semangat belajar lagi. Pomone kene jenengan yo malah karep-karepmu mawon. Pun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwika in ya man huwa fi 'ilmihi muhitun ya man huwa fi 'azzihi latifun ya man huwa fi lutfihi syarifun ya man huwa fi li hamidun ya man huwa fi dzatihi qadimun ya man huwa mi majdihi munirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.